Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, inilah yang namanya keberkahan dari Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai syahr mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Buahnya terlihat sekali, yaitu sholat zuhur di hampir semua kantor ibarat sholat Jumat. Ini sangat menyenangkan sekali jamaah. Kita harus berdoa kepada Allah dengan doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami yang mengatur kehidupan, yang menentukan hukum, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kita ini. Setelah engkau mudahkan kita untuk sholat berjamaah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan teguhkanlah hati kita ini yang biasanya ketika zuhur dikumandangkan atau waktu istirahat yang penuh adalah warung dan restoran. Tapi kali ini, inilah keberkahan dari Ramadan. Makanya kita berdoa, semoga Allah tidak memalingkan hati kita untuk kembali memenuhi rumah makan di saat azan dikumandangkan. Tetapi kita akan memenuhi masjid-masjid untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Setelah itu baru kita memenuhi hajat dan kebutuhan kita. Inilah berkah dari Ramadan. Setiap orang akan terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki dan memperbaharui hatinya dia. Karena al-imanu la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb. Iman ini bisa kusut, kucel, bisa dekil di hati kita, sebagaimana baju kita pun akan kusut. Fas'alullah ta'ala an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki, memperbaharui, memperindah, membersihkan iman kita semuanya. Inilah yang mahal jemaah. Dan ini yang lebih mahal dari segala-galanya. Kemudahan untuk ibadah. Sehingga jangan sampai apa yang kita lihat di hari-hari ini hanyalah sebatas euforia saja. Kalau ini euforia saja, maka ini adalah tanda kemunafikan yang berbahaya. Antara doa yang mulia pula, ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita ini, jadikan kita konsisten di atas ketaatan dan kebaikan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu tiba pada diri kita semuanya. Para jamaah sekalian, di surat Az-Zalzalah yang kita bahas di ujung ayatnya, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia itu sebetulnya akan mengalami kehidupan yang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ini apa maksudnya? Sendiri-sendiri ini artinya pertama
yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita kumpulkan selama ini, bahkan berkejar-kejaran dengan matahari, takut matahari terbit karena takut terlambat dan takut kejebak macan. Pulang pun pada akhirnya tak sempat untuk berkenalan dengan matahari juga. Begitulah aktivitas kita, tuak di jalan dan tuak di belakang meja. Tuak di mana-mana. Tapi padahal pada akhirnya nanti yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada akhirnya semua harta ini tak akan bermanfaat. Harta yang sangat banyak, bermegah-megahan pun, yang mewah, miliaran, triliunan, tak ada manfaat semuanya. Anak yang kalau kita pulang pengen ketemu sama mereka, semua juga enggak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Semua enggak ada yang manfaat, jemaah. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang hari itu mikirin dirinya sendiri sih, Pak. Ya. Sendiri-sendiri sudah. Enggak ada keluarga, enggak ada siapa-siapa. Ketika Allah memvonis Abu Lahab dengan azab neraka, ini orang bilang, "Lau sadaqa ibnu akhi ma yaqul, laftadaitu bihi bimali wa ahli." Kalau ponakanku ini benar, saya bakal diadab di neraka. Saya akan bayar itu azab neraka dengan keluarga saya dan harta saya. Allah tambahkan itu vonisnya di surat Al-Lahab, sehingga sempurnalah satu surat itu. Ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Ma yughni anhu, tidak bisa memberikan manfaat buat dia. Maluhu, hartanya dia. Wa ma kasab, dan semua yang dihasilkan oleh dia tidak akan manfaat bagi dia. Ini manfaat jemaah. Ya. Subhanallah. Hari itu Allah mengatakan di surat ini, yauma idzin, hari itu, yasdurun nasu ashtata. Sendiri-sendiri manusia. Dia akan mempertahankan, bertanggung jawab apa yang ada pada dirinya saja. Ya, tidak pada diri orang lain. Dan dia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang ada pada orang lain. Tidak, pada dirinya sendiri sudah. Dan semua tak ada yang bermanfaat bagi dia. Semua punya jalurnya sendiri. Ya. Ada yang berada di sebelah kanan arsy Allah. Ada yang di sebelah kiri. Ada yang jalur VIP. Wa kuntum azwajan thalatha. Saat itu kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Wa idzan nufusu zuwijat, dan setiap jiwa akan dikelompokkan dengan yang setara dengan dia. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada yang kelompok kiri. Kelompok kiri ini fa amma man khaffat mawazinu. Ini amalnya sedikit jemaah. Yang ada hanyalah kemaksiatan, kelalaian, kebinalan dia, hawa nafsu dia, sesuka dia. Hidup adalah harta dan hidup adalah obsesi duniawi. Inilah kelompok kiri yang pasti masuk neraka. Adapun kelompok kanan, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Adapun kelompok kanan adalah mereka yang sadar bahwa saya adalah hamba Allah. Saya bukan hamba hawa nafsu saya. Saya bukan hamba duit dan bukan hamba harta.
Saya adalah Abdullah, hamba Allah. Saya milik Allah, yang saya harus patuh dan taat kepada Allah. Dimana kalau saya patuh dan taat kepada Allah, maka aktivitas apapun yang saya lakukan pasti akan melahirkan pundi-pundi kebaikan buat saya dunia akhirat. Sekali mendayung, Anda akan bukan saja mendapatkan ikan kecil, Anda akan mendapatkan ikan besar dan akan melewati banyak pulau. Kelompok kanan adalah kelompok orang yang taat, sadar akan siapa dia dan kewajiban dia kepada Allah. Dia melakukan yang wajib, sholat 5 waktu, zakat dia hitung, puasa Ramadan, ya, haji dia kerjakan. Ini kelompok masuk surga ini jemaah. Tapi ada kelompok yang VIP jemaah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Inilah kelompok yang berlomba-lomba dalam ketaatan. Dia berlomba dalam ketaatan sehingga dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bukan sekedar sholat wajib yang dia kerjakan. Tapi pun dia akan melakukan yang sunnah, sholat sunnahnya. Bukan zakat saja yang dia cukupkan diri dengan itu. Tapi hartanya dia dermakan. Kenapa? Karena dalam urusan zakat dan sedekah tak berlaku ilmu matematika dan akuntansi. Di mana 10 dikurangi 3 jadi 7. Tetapi dalam ilmu sedekah 10 dikurangi 3 jadi 700, Pak. Itulah ilmu sedekah, Pak. Puasa, dia sadar puasa ini mulia, nikmat segala-galanya, keberkahan. Maka dia tidak mencukupkan diri dengan Ramadan saja. Nextnya dia pun akan rajin menjadi hamba yang berpuasa. Perjalanan haji bukan perjalanan yang mengenaskan. Tapi haji adalah perjalanan yang paling istimewa. Walaupun saya harus tidur di sebuah tenda yang berbentuk ikan pindang, tapi itu adalah sangat menyenangkan. Walaupun saya harus tidur di hotel yang berbintang-bintang yang gak bisa dihitung bintangnya. Dengan alas kaki yang super nikmat, yaitu trotoar dan pasir. Itulah Musdalifah, adalah tidur yang paling nikmat di sana, Pak. Perjalanan haji yang sangat menyenangkan walaupun saya harus berjalan 5-10 kilo, Pak. Tapi itulah menyenangkan, sangat nikmat. Inilah mereka yang VIP. Bagi kaum wanita, dia bukan hanya sekedar sholat rajin 5 waktu. Tapi kehormatan dia itu adalah irdun yusan. Kehormatan yang harus dijaga. Bukan yang penting sholat. Kehormatan dia dijaga. Tubuh dia ditutup, bukan dibumbar, dibuka. Inilah para penghuni surga. Inilah refleksi dari puasa dan ibadah semuanya, jemaah. Inilah manusia yang akan dituntun oleh para malaikat, dikawal oleh para malaikat untuk masuk surga. Yauma idzin yasdurun nas liyurau a'malahum. Pasti manusia akan melihat apa yang sudah dia perbuat, jemaah. Pasti kita melihat. Mungkin sekarang kita tidak melihat apa yang kita perbuat. Karena terlalu banyak baliho di pinggir jalan yang melupakan siapa diri kita. Sehingga kita sibuk dengan melihat warna-warni di sekitar yang lupa bahwa diri kita adalah manusia yang gak pernah mandi. Karena berlumuran maksiat. Ini terjadi. Tapi di akhirat nanti tak ada itu semuanya.
Setiap orang akan melihat siapa dirinya. Siapa saya akan terlihat. Apakah selama ini saya ini menyimpan bangkai yang saya tutup dengan kemasan yang indah? Atau sebetulnya saya ini menyimpan berlian yang sangat mahal yang saya simpan? Wa hussila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam hati itu akan ditampakkan oleh Allah. Apakah hati kita ini selama ini busuk? Atau hati kita ini selama ini adalah sebuah berlian-berlian yang mahal? Semua akan tertampil di sana saat itu, jemaah. Kenapa? Dari situ kita sadar ternyata dalam kehidupan ini Allah tidak akan melihat si fulan putih, hitam, ganteng, keren, bajunya bermerek atau apa. Allah nggak ngelihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah nggak akan ngelihat badan fisik Anda. Abu Jahal juga ganteng, keren, luar biasa, kaya, komplit. Begitu pula Abu Lahab, luar biasa gantengnya jemaah. Tapi Bilal tak ada. Komponen-komponen itu tak ada pada Bilal bin Rabah. Sebagaimana komponen itu tak ada pada Abdullah bin Mas'ud. Kecil, kurus, pendek. Tapi sendal jepitnya saja sudah di surga Bilal. Tapi petisnya Abdullah bin Mas'ud saja sudah lebih berat daripada gunung Uhud. Inilah manusia yang berhati berlian, permata. Di dunia bisa jadi kita tak merasa, tapi nanti yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Manusia akan melihat siapa saya. Siapa saya yang sebetulnya. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat kebaikan, mithqal seukuran, dzarrah. Dzarrah ini bayi semut, jemaah. Sighar namlah, bayi semut. Bukan atom maknanya. Nah, dzarrah ini bayi semut. Ya, siapapun yang berbuat kebaikan sekecil itu, ini tentu perumpamaan. Ya, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan. Jika itu kebaikan memang, yarahu, Allah melihatnya. Anda akan melihat balasannya. Walaupun di dunia dia tidak akan melihat balasan itu. Tapi Allah akan menunjukkan bahwa ini loh yang kecil Anda lakukan. Ini loh balasannya sekarang. Ra'aitu rajulan fil jannah. Saya melihat seorang laki-laki di surga. Dia pergi mondar-mandir dari surga sana ke surga sini. Li syajaratin qata'aha an dhahril tariqi ala adhan minan nas. Dulu dia pernah memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan mengganggu orang. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Kisah seorang laki-laki atau perempuan sesuai dengan beda redaksi hadis. Nakal luar biasa. Tapi hari itu dia tak tega melihat anjing yang kehausan. Dia turun ke sumur, ya tentu bukan sumur kita jemaah. Kalau turun ke sumur kita mati, gak napas jemaah. Ya, turun ke sumur lalu dia ngambil air dengan sepatunya, lalu digigit sepatu itu karena dia harus naik ke atas. Lalu diberikanlah air itu yang di sepatunya dia ke anjing yang kalau kita pegang jadi najis. Tapi dia kasih air itu ke anjing itu sehingga Allah pun akhirnya mengampuni semua dosa-dosanya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan, jika itu kebaikan, ikhlas karena Allah. Yarahu, pasti Allah akan melihat. Hari itu kelihatan semuanya jemaah. Walaupun di tengah masyarakat kadang dihina untuk itu.
Rasulullah SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firsina syatin. Wahai kaum perempuan, wahai kaum perempuan yang Islam, janganlah seorang tetangga perempuan menghina tetangganya karena tetangga dia memberikan hadiah tulang kambing. Kok perempuan sih yang disorot? Ya iya kan yang suka ngomel memang cewek. Iyalah, cuman lontong aja dibagi-bagi. Janganlah menghina orang. Si fulan memberikan hadiah kepada Anda. Mungkin dia sudah mengumpulkan uang untuk memberikan hadiah itu. Hari itu saya memberikan pengajian di daerah Sulawesi Tenggara, jemaah. Selesai saya memberi pengajian, ada bapak-bapak yang menghampiri saya. Bapak ini mengatakan, Pak Ustadz, berapa hari yang lalu saya mendengar Pak Ustadz mau berkunjung ke kota kami, Kendari. Saya ingin memberikan hadiah apa yang bermakna buat Pak Ustadz. Saya memikirkan, dia mikir Pak, ingin memberikan yang bermakna. Lihatlah Bapak ini. Saya hanya bisa memberikan ini kepada Pak Ustadz. Apa itu? Minyak wangi kecil segini, Pak. Mungkin baunya ini saya nggak suka. Tapi Bapak ini luar biasa, sudah berapa hari ngumpulin duit untuk beli minyak wangi ini. Bagi beliau ini nilainya apa? Luar biasa berharganya. Tapi saya nggak suka baunya, Pak. Terus Anda bilang kepada Bapak, aduh Pak, maaf saya nggak suka baunya, Pak. Ya Allah, Pak. Naif kali kita ini, Pak. Masya Allah, terima kasih Pak. Harga pahala besar bagi beliau. Walau firsina syah, walaupun itu hanya apa? Tulangnya doang, dia ngasih hadiah ke Anda. Terima, jangan direndahkan. Kenapa? Tulang yang menurut kita nggak berharga, tapi di mata Allah itu pahalanya luar biasa, jemaah. Inilah. Begitu bukan sebaliknya. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Maaf, begitu selanjutnya fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi sebaliknya orang yang berbuat keburukan kecil seukuran anak semut, tapi kalau itu buruk, kita akan melihat dampaknya. Cerita jemaah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Khaybar. Khaybar ini perkampungan Yahudi, Pak. Di Madinah, di pinggir kota Madinah. Itu base camp Yahudi di saat itu. Benteng ini diserang, dihancurkan oleh Rasulullah SAW karena menjadi biang kerok dari semua kerusuhan di Timur Tengah. Di Jazirah Arab saat itu. Dihancurkan. Berhasil Rasulullah SAW menghancurkan wilayah pemukiman mereka 1 bulan lebih kalau nggak salah. Selesai dari itu beliau pulang balik ke Madinah, melewati kampung-kampung kecil Yahudi. Di antara kampung kecil Yahudi yang beliau lewati namanya Wadil Qura, satu desa kecil. Istirahatlah Rasulullah SAW di sana. Muncul seorang anak namanya Mid'am, budak milik seseorang. Lalu orang ini datang, ya Rasulullah saya kasih hadiah kamu budak ini, Mid'am ini. Lalu si budak ini ngurusinlah apa yang harus dia kerjain. Rasulullah SAW istirahat, berarti apa? Merapikan kuda, ontak dan sebagainya. Tiba-tiba ada panah nyasar yang mengenai persis bagian tubuh dia dan dia langsung wafat di tempat. Lalu para sahabat yang lain yang jumlahnya 1.300 itu mengatakan sungguh beruntung Mid'am, dia meninggal sebagai syahid. Karena apa? Karena kondisinya masih kondisi apa? Perang. Belum nyampe ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalla, tidak. Dia masuk neraka. Kenapa?
Dia menggunakan rompi. Dia ambil ini dari rampasan perang yang belum saya bagi. Ngambil ini barusan dia. Dipakai sama dia terus kena panah. Last minute baru ngambil, dipakai, belum ketemu Rasul. Belum ditegur. Kalau ketemu Rasul SAW kan ditegur sama beliau. Ngambil, kepake, kena panah, nyasar. Rasulullah SAW bilang, tidak, dia masuk neraka gara-gara mengambil rompi yang belum dibagi. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Ini riwayat Imam Bukhari, ini cerita ini. Ya Rasulullah, hadza syirakun au syirakain. Ya Rasulullah SAW, ini sendal sebelah. Bukan sendalnya, sol sepatu Pak. Solnya sendal. Solnya doang. Ya Rasulullah, ini solnya sendal. Di riwayat yang lain sebelah, di satu riwayat mengatakan itu sepasang. Tapi solnya doang. Saya juga mengambil dari sana ya Rasulullah. Ini solnya. Syirakun au syiraka ini finnar. Kamu mau mengambil sol sepatunya doang atau sol sendal, sepasang atau satu, kalau kamu ngambil yang bukan milik kamu, walaupun cuma solnya doang, kamu bisa masuk neraka. Untung kamu balikin. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hatilah kita, kalian, kata Rasulullah SAW, menyepelehi dosa. Jadi jamaah, semangat Ramadan harus kita jaga, kita pupuk. Ini mubarak, keberkahan. Kita pupuk untuk melakukan kebaikan. Memang bangunan gedung ini tidak akan menjadi gedung 44 lantai kalau dia tidak disusun dari sebuah batu yang kecil-kecil. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari puasa Ramadan. Mulailah dari membaca Al-Quran walaupun hanya sekedar satu halaman. Mulailah dari sedekah setiap hari. Walaupun hanya jumlah yang sedikit. Mulailah dengan tarawih. Walaupun Anda harus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita. Untuk melawan posisi yang tidak nyaman dari bisikan syaitan. Berjuanglah untuk itu. Karena sukses itu adalah perjuangan. Mulailah. Kenapa? Satu, karena kita datang di akhirat nanti sendiri-sendiri, jemaah. Ini kesimpulannya. Harta yang Anda kumpulin capek-capek ini hari ini, nggak ada manfaat, jemaah. Nggak ada manfaat semua. Gak usah pusing Anda dengan dunia. Kenapa? Karena nggak akan dibawa mati. Ini di akhirat Allah nggak akan nanya hartamu, tapi Allah akan nanya sedekahmu, jemaah. Allah nggak akan nanya berapa hartamu, tapi Allah akan melihat sedekah Anda. Ya. Ini. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu bisa bernilai surga. Pupuklah. Mumpung semangat ini sekarang, jangan sampai kusut kucel lagi. Ya. Inilah semangat Ramadan yang luar biasa, jemaah. Semua kantor dahsyat, penuh. Ya. Kayak Jumatan. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita ini menjadi pasukan hore yang penggembira saja. Kalau penggembira hore itu grupnya Ibnu Ubay. Pada waktu perang Badar, dia ini pasukan perang Uhud, dia ini pasukan hore. Berangkat dari Madinah. 1.000 orang, 1.000 banyak, 1.000 Pak. Tengah jalan
30% merotol jemaah. Pulang 30%, 300 orang grup Ibnu Ubay, grup munafik. Zaman Rasulullah SAW masih tahun kedua sudah 30% yang rontok. Baru tahun kedua. Sudah 30% yang rontok. Sahabat marah, "Akhzakumullah, semoga Allah menghinakan kalian." Kata Rasul, "Ngomong apa kamu? Jangan dimaki-maki, nggak boleh. Udah biarin aja, itu urusan dia sama." 30% rontok jemaah. 300 orang dari 1000. Grup Ibnu Ubay. Siapa itu? Ya, tokoh munafik. Terus sekarang berapa persen? Gak usahlah diomongin. Tapi itu pemandangan mata. Kita tak mau ingin menjadi seperti itu. Semangat Ramadan ini jadi apa? Jadi langkah kesuksesan saya untuk di hari esok jemaah. Saya tak akan lagi bangun dari kubur dengan rame-rame. Tak akan manfaat lagi harta dan rekening saya bisa bayar pakai QRIS atau pakai apa. Yang manfaat adalah hati saya yang bersih dari dosa. Mulailah dari yang sedikit, yang kecil. Khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit, tapi rutin jemaah. Puasa, sholat tarawih. Kalau saya punya target hafal juz, ini sudahlah. Yang penting ngaji saja. Yang penting setiap hari apa? Ngaji jemaah. Sudah. Target saya bulan Ramadan 2 juz. Sudahlah jemaah. Kadang orang mimpi begini cuman siang bolong. Sudahlah. Yang penting apa? Ngaji. Sedekah. Sudahlah. Berapapun yang Anda keluarkan. Yang penting di sana banyak OB yang gajinya jauh dari di bawah Anda. Mereka juga perlu puasa. Mereka juga pengen beli beras sama telur. Kali ini mereka hanya cuma beli beras saja. Telurnya sudah enggak. Karena berasnya naik 40%. Telurnya naik 20%. Sehingga jatah untuk telur dipakai untuk beli beras. Ini jatah. Mulailah dari yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Begitu pula maksiat. Mulailah tinggalkan satu demi satu. Karena saya bangkit dari kubur, saya di kuburan sendirian. Saya di kuburan telanjang sendiri. Saya bangkit dari kubur sendiri. Yang bisa menolong saya, yang kita pupuk sedikit demi sedikit. Semoga Ramadan tahun ini menjadi lompatan berarti buat kehidupan kita. Ya, karena yang sukses itu hanyalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, yaitu orang yang baik, Pak. Ya, yang baik, Pak. Yang mau tobat, yang kembali ke jalan Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Dan meneguhkan iman kita untuk terus berjalan di atas jalan kemuliaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW. Perempuan ini bilang, "Ya Rasulullah,
zanaitu fahhirni. Wahai Rasulullah SAW, saya berbuat zina, bersihkan diriku. Pulang saya, bersihin sendiri. Diusir sama Rasulullah SAW. Datang lagi hari kedua, ya Rasulullah, saya berbuat zina, bersihkan diriku. Pulang. Hari ketiga datang, ya Rasulullah, saya berbuat zina, bersihkan diriku. Rasulullah nengok ke sahabat, coba lihat, mabok kali ini cewek. Enggak ya Rasulullah, kalau mabok enggak begini. Kita tahu kok, karena kita pemabok dulu. Mabok enggak begini ya Rasulullah. Sehat. Pulang. Datang lagi jamaah. Yang keempat, hari yang keempat. Baru dihukum oleh Rasulullah SAW. Karena ini perempuan punya suami. Akhirnya dihukum rajam sampai wafat. Cerita nggak sampai di sini. Setelah si perempuan ini wafat, Anda tahu siapa yang mengurus jenazahnya? Siapa yang mensolati dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke kuburan, sampai turun ke lubang kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang dari pemakaman, ada dua orang laki-laki yang ngomong gini. Ini kalau bahasa kita ya, saya bahasain bahasa kita ya. Bego nih orang. Kan sudah disuruh pulang. Ngapain masih balik lagi? Akhirnya dirajam kan, kayak keledai dikebukin. Dengar Rasulullah SAW. Dia berbalik. Siapa yang ngomong tadi? Saya Rasulullah. Subhanallah. Di dekat situ ada bangkai keledai. Rasulullah SAW bilang, makan daging keledai ini. Ya Rasulullah, ini kan bangkai. Iya, bangkai keledai lebih mulia daripada mulut kamu tadi. Demi Allah, tobatnya ini perempuan. Ya, ini perempuan. Kalau tobatnya dihitung dengan kalian semua, masih lebih mulia ini perempuan. Lihatlah jamaah. Mulia ini perempuan. Kenapa dia mulia? Karena dia sadar bahwa saya harus menjadi orang yang mulia. Karena dia sadar bahwa keburukan apapun pasti akan mendapatkan azab dan kebinasaan. Makanya dia ingin menjadi wanita yang mulia. Walaupun dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Ya. Inilah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kebaikan melahirkan kemuliaan, keburukan melahirkan kebinasaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.